Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heri Rianto dari kelas manajemen A Universitas Galuh ya. Ini adalah tugas ketiga yang diberikan oleh dosen saya. Jadi saya akan membuat kembali video pembahasannya ya. Oke. Untuk materi yang sekarang adalah payback period atau PP dan average rate of return atau ARR ya. Baik. Nah, untuk pembahasannya ada yang pertama itu payback period sama yang kedua ada average rate of return. Untuk pengertian dari payback period itu apa sih? Nah, payback period dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan pengembalian modal. Nah, menurut Bambang Rianto, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto dalam kurung net cash flow. Nah, untuk rumusnya, ini ada dua rumus ya. Yang pertama, rumus jika arus kasnya berbeda tiap tahun. Nah, yang kedua ada jika rumus arus kasnya itu sama setiap tahunnya gitu. Nah, jika yang berbeda yaitu payback period sama dengan N tambah A kurangi B dibagi C kurangi B kali 1 tahun ya. Dimana N sama dengan tahun terakhir dimana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment, A sama dengan jumlah initial investment, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C adalah jumlah kumulatif arus pada tahun ke N ditambah 1. Oke, jika arus kasnya sama untuk tiap tahun, rumusnya yaitu payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun, dimana initial investment adalah jumlah modal yang diinvestasikan dan cash flow yaitu jumlah pendapatan bersih tiap tahun. Nah, yang kedua itu ada average rate of return atau ARR ya. Nah, average rate of return ini merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT atau earning after tax dengan rata-rata investasi. Adapun rumusnya ini ada 3. Yang pertama itu ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Untuk rata-rata IT-nya sama dengan total IT dibagi umur ekonomis atau N. Rata-rata investasinya sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Oke, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya ini yang diberikan oleh ada di buku yang diberikan oleh dosen saya. Kita akan menghitung contoh kasus ini di Excel langsung ya. Nah, ini ada soalnya PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, untuk mesin A investasinya itu 28 juta dan mesin B itu 32 juta. Umur ekonomis atau N-nya itu 6 tahun dan sama 6 tahun. Nilai residunya mesin A itu kosong dan 0, mesin B itu 5 juta. Untuk EAT-nya ada tiap tahunnya itu 8 juta semua ini sama, dan mesin B itu ada penurunan 9 juta, 7 juta 500, 6 juta, 4 juta, 3 juta, 1 juta. Nah, kita akan mencari mesin mana yang paling layak untuk dibeli. Oke. Kita ke Excel. Nah, ini saya udah buat tabelnya. Sebelum itu kita hapus dulu. Nah, di sini tuh ada dua ya, ada dua rumus.
ini mesin B ya. Nah, ini depresiasinya menggunakan SLN dan yang ini depresiasinya menggunakan SYD. Oke. Nah, untuk rumusnya sendiri kita akan menggunakan rumus SLN. Nah, untuk costnya itu total investment, karena ini nanti kita akan blok ke bawah ke sini, kita copy, jadi kita ini kunci dulu ya dengan FNM4. Oke, titik koma. Untuk salvage-nya itu ini 0 karena tadi kita lihat di sini. Nah, nilai residu atau salvage itu nilai residu ya. Ini kan nggak ada kosong, jadi kita kasih 0. Oke, 0. Koma life-nya itu berarti umur ini apa ekonomisnya. Ini kan 6 tahun. Kita tulis 6 saja di sini. Bentar. Nah, berarti kan 4.666.666 rupiah. Kita ganti ke ini, ganti ke general dulu. Oke. Nah, kita langsung blok aja ke bawah ya. Nah, berarti tiap tahunnya ini sama depresiasi SLN-nya. Untuk cash flow-nya kita menjumlahkan IT ditambah depresiasi SLN, oke? Berarti kan sama dengan IT ditambah ini. Bentar. Nah, untuk rata-ratanya kita tinggal blok aja dari sini ke sini. Terus zoom average. Oke. Nah, untuk apa namanya? Mencari payback period-nya, rumusnya itu sama dengan total investment tadi kan, untuk mencari payback period. Mana ya tadi rumusnya? Nah, total investment dibagi ke ini cash flow. Nah, berarti untuk menggunakan SLN ini, mesin A pengembaliannya itu 2,21 tahun ya. Jadi dia modal akan kembali selama ini. Waktu ini dia modalnya akan kembali. Oke. Untuk yang kedua ini menggunakan SYD ya. Ini hapus dulu. Rumusnya itu sama dengan SYD, cost-nya itu ini total investment, kita kunci dulu, titik koma, salvage-nya tadi berapa? Salvage-nya 5 juta ya ini. Nah, 5 juta ini bisa ditulis langsung 5 juta atau 5E6. E6 itu berarti nolnya ada 6. Untuk life-nya sama, ini 6. Nah, pernya itu, barusan lupa ya. Nah, ini E-nya 6, pernya itu 1 di sini ya. Kita ini ganti ke general dulu. Oke. Kita tinggal blok. Salah ya. Sama dengan SYD cost. Oke. Titik koma, salvage-nya 5 juta. Terus life-nya 6. Oh, jangan di sini, pakai 6 aja langsung 6. Untuk
pernya salah 12 bukan, saya jadi lupa, berarti ini kayaknya 6. Ini benar 1. Nah, ternyata ini ya. Kita ulang lagi, oke. Jadi rumusnya itu sama dengan SYD kurung buka cos ini 32 juta, kita kunci dulu, titik koma, sales page-nya 5 juta, 5E6 atau ditulis langsung 5 juta, live-nya itu 66, dan pernya ini klik 1 tahun ya, kurung tutup, oke, enter. Nah, kita tinggal tarik dari sini ke bawah. Nah, untuk ini ganti dulu ke jenderal. Oke. Nah, untuk cash flow sama seperti yang ini, kita tinggal sama dengan ini add-nya, add ditambah sama depresiasinya. Bentar. Oke. Nah, untuk rata-ratanya tinggal ini pencet auto sum ke average. Oke. Nah, kita akan menghitung payback periodenya ya. Untuk investasi awalnya itu di sini kita turunkan aja 32 sama dengan klik ini, enter. Nah, untuk cash inflow tahun ke-1-nya itu kan, nah ini cash flow-nya ya. Nah, ini tinggal pindahkan. Berarti sama dengan klik yang ini, enter. Oke, investment belum kembali berarti sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1. Enter. Oke. Untuk cash inflow tahun kedua berarti tinggal ini di apa namanya, dipindahkan ke sini ya, sama dengan, nah ini kan tahun kedua cash inflow-nya 13 juta. Bentar, invest belum kembalinya berarti, nah yang ini dikurangi ini berarti sama dengan 15 juta dikurangi 13 juta 900. Oke. Nah, untuk yang cash inflow ketiga berarti kan 11 juta, ini sama dengan, nah ini, bentar, invest belum kembalinya berarti ini dikurangi ini, nanti hasilnya bakalan minus. Oke, berarti soalnya ini dicari sampai ke minus, jadi kalau misalkan di tahun ketiga belum minus, nanti cari ke tahun keempat. Oke, berarti sama dengan ini invest belum kembali dikurangi cash inflow tahun ketiga. Oke, berarti kan minus tuh. Nah, untuk di sininya berarti kan tinggal sama dengan ini
berarti kan minus dulu, tulis minus, dibagi investasi inflow tahun ketiga kurung tutup dikali 12. Nah berarti kan 10,54. Nah untuk mencari payback periodnya sama dengan sama dengan 36. Sebentar ya, saya lupa, saya cari dulu ini rumusnya. Oke, nah ini kan lanjut ya. Nah ini kan berarti kan ini 1 tahun ya, sini 1 tahun, ini ke sini 1 tahun. Nah ini kan ini ke sini tuh nggak 1 tahun, soalnya kan ini jadi minus. Berarti kan sisanya berapa, nanti 12 itu dikurangi sama ini. Jadi rumusnya itu sama dengan 36. Nah 36 nya itu dari 3 tahun ini ya, jumlah 3 tahun ini dikurangi ini apa namanya, tadi sisa ini dibagi 12. Nah berarti payback periodnya itu 2,21 tahun ya. Nah gitu. Jadi kalau di sini yang lebih menguntungkan ini sih sedikit, soalnya ada beda di belakang koma. Nah tapi belum tentu di ARR yang ini mesin B bisa menang. Jadi kita coba hitung di ARR. Oke, kita copy dulu aja ini. Oke, kita hapus dulu ini ya. Oke, untuk ini depresiasi SLN nya itu sama aja, jadi sama dengan SLN cos, dikunci dulu, titik koma 0, salvage tadi 0 ya, nilai residunya 0, titik koma life nya itu 6. Bentar. Nah untuk cash flow nya itu berarti sama dengan ini it ditambah depresiasi. Untuk totalnya berarti kan ini tadi kan kalau yang di payback period itu kan rata-rata, ini diganti jadi total. Jadi kita total ke auto sum. Oke. Nah untuk rumus investasi rata-rata umur ekonomi untuk yang ini berarti kan rata-rata investasi dibagi umur ekonomis, berarti kan sama dengan ini kan investasi dibagi umur ekonomisnya itu 6. Oke. Nah untuk yang ini rata-rata it dibagi umur ekonomis, berarti kan yang ini berarti sama dengan, nah ini total it berarti kan dibagi
6 tahun. Oke, 8 juta. Nah, untuk ARR-nya berarti kan sama dengan ini kan tadi tuh, lihat ARR di sini, rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100. Oke. Rata-rata IT dibagi ini dikali 100. Oke. Nah, ini kan hasilnya. Wah, jadi beda besar ya. Bentar. Sini kita lihat ya. Oh, belum dikali 100 karena kalau dikali 100 itu kalau di buku, berarti kalau di sini udah karena udah langsung hasilnya nanti tinggal dipresentasikan, berarti ini rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Oke, ini kan langsung persen, tadinya kan ini ya, kita ganti ke persen, terus kita kasih dua ini apa namanya, dua angka di belakang koma. Oke, jadi 171,43%. Nah, untuk yang ini sama dengan SYD cos kunci titik koma salvage nya tadi 5 juta ya, 6 titik koma life nya itu 6 tahun, terus pernya ini 1 ya, 1 tahun. Tutup enter. Oke, kita tarik sini, cash flow nya sama dengan it ditambah ini. Nah, untuk ini ya tinggal zoom. Oke, berarti kan rata-rata investasi dibagi umur ekonomis sama dengan ini total investment dibagi umur ekonomisnya itu 6. Nah, untuk rata-rata IT dibagi umur ekonomis berarti kan sama dengan rata-rata IT dibagi umur ekonomis. Nah, untuk yang ini berarti kan average of return-nya rata-rata IT sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Kita ganti ke central. Nah, hasilnya kan segini, kita ke persenkan. Nah, seperti ini. Berarti kan kalau di apa namanya, ARR ini presentasinya itu lebih besar, sedangkan di mesin A itu kan berarti lebih menguntungkan itu, sedangkan di sini lebih menguntungkan ke mesin B. Jadi dari PP dan R itu masih belum bisa dipastikan mana yang akan dibeli. Nah, untuk pemastian pembeliannya nanti akan dilanjutkan di materi selanjutnya. Baik, dicukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.